Oke. Putra Baize, kamu memiliki benih. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukannya? Katakan saja pada Emperor Heaven Realm bahwa kamu berada di alam semesta kuno sekarang, tebak apa konsekuensinya? Tanda seru. Mei sangat marah. Meskipun mereka berempat hanya di bawah komando Raja Malam Abadi, mereka benar-benar tidak ada apa-apanya di depan Putra Baize, tetapi mereka berbeda sekarang. Putra Baize saat ini, yang memimpin kelompok semut ini, ingin memprovokasi dia di Tanah Malam Abadi. Oke. Karena Tuan sangat ingin bermain, maka keluarga budak akan menemanimu bersenang-senang. Mei melanjutkan postur menawannya lagi. Dia tersenyum dan melambaikan sapu tangannya tiba-tiba. Kemudian, seluruh istana Tao, yang seperti peti mati raksasa, tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke laut hitam. Tapi Qin Yichen tidak ragu-ragu, dan setelah saling memandang, dia melihat Bai Guanxing tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya dan memotong laut hitam menjadi lembah keretakan. Lembah celah tampaknya mengarah langsung ke Jiuyu. Tetapi jelas bahwa danau itu tidak dalam, dan Qin Yichen tiba-tiba melompat ke dalamnya. Kamu telah menduduki wilayah para elf. Aku di sini hanya untuk membayar bunga, tetapi kamu pikir aku telah bertindak terlalu banyak. Jika itu masalahnya, kamu mungkin terlalu jauh. Qin Yichen terbang turun dan menyelam. Laut hitam ini memang aneh. Tanpa perlindungan cahaya bintang putih, itu akan seperti laut mati bagi mereka. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan membusuk, dan mereka akan mati. Istana Dao yang mempesona juga tenggelam, tetapi dia seperti ikan di air hitam, sangat ringan, dan dalam waktu singkat, mereka datang ke Istana Dao yang terletak di dasar danau. Ini adalah istana para elf, seperti istana kekaisaran. Ini adalah tempat di mana prestise dan kemuliaan para elf berkumpul. Awalnya, istana yang terletak di dasar danau ini seharusnya memiliki gua, seolah duduk di kedelapan malam, menyambut naik turunnya malam gelap pertama di dunia. Istana yang megah, dan integrasi ekstrim dengan keindahan alam, membuat orang kagum pada keindahan elf untuk seni, yang tidak kalah dengan semua ras. Qin Yichen berkeliaran di sepanjang jalan, dan dia bisa membayangkan berapa banyak anak elf yang bermain di sini, dan bahkan ada kaisar dan banyak tetua elf, yang membahas perkembangan ras di sini. Namun kini, istana ini sudah dalam kondisi bobrok. Meskipun istana tampak lebih megah setelah pendudukan Raja Dewa Malam Abadi, itu berubah menjadi gelap gulita. Di atas istana, ada singgasana berdiri. Singgasana itu kosong. Singgasana itu seperti anyaman bunga, sulur, dan pohon. Itu adalah berkah alam, tetapi sekarang telah layu dan sepertinya diperuntukkan bagi Raja Kekal Malam. Di kedua sisi tahta, ada dua kursi ilahi lagi berdiri, yang berada di bawah komando 4 Dewa Malam Abadi. Mei Zeng mengambang di kursi dewa, memandang Qin Yichen dengan bercanda dan marah. Dia sudah cukup memperingatkan, tetapi orang-orang ini mengejar mereka tanpa ragu-ragu. Fantasi, bertemu lagi. Bai Guanxing memandangi keempat sosok itu, dengan seringai di sudut mulutnya. Apakah Anda tahu bahwa reputasi Anda ada di dunia? Itu digunakan untuk menggambarkan generasi tikus yang tidak sabar menunggu meja. Setan dan monster. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun dia sebelumnya telah mengantisipasinya, dia tidak menyangka bahwa 4 bawahan Raja Dewa Malam Abadi benar-benar 4 ini. Qin Yichen telah mendengar tentang hantu sejak lama, dan bahkan ketika dia masih kecil, dia mendengar dari para tetuanya bahwa ada monster di pegunungan dan hutan yang berspesialisasi dalam kanibalisme, dan mereka secara kolektif disebut hantu-hantu. Ini adalah pembicaraan aneh antara duniawi, dan bahkan di surga kaisar, ada monster yang disebut hantu, dan ada ras yang dinamai dari 4 karakter. Hantu dan hantu memang telah berkeliaran di dunia. Dan yang kuat yang diwakili oleh 4 kata ini memang ada. Mereka adalah 4 bawahan Raja Dewa Malam Abadi. Saya melihat bahwa Yuna adalah monster yang tinggi. Dia penuh dengan cedar rami hitam, dengan topeng wajah di dahinya, dan dia sepertinya bisa memakai topeng kapan saja untuk berubah menjadi dunia. Tetapi wajah di bawah dahinya penuh dengan taring, tinggi dan kekar, seolah-olah tatapan matanya dapat membuyarkan jiwa makhluk hidup yang ketakutan. Tidak perlu memperkenalkan Meizi. Kata Mei memiliki makna yang dalam. Indah dan indah, yang membuat makhluk hidup merasa gemetar. Bahkan jika mereka menemukannya di bawah bulan dan angin hitam dan malam yang tinggi, mereka akan tergoda oleh mereka. Lupakan bahayanya, dan hanya ingin menikmati dupa giok ke dalam pelukan. Hantu itu adalah monster merah hitam, meresap dalam kabut tebal air hitam. Qin Yichen hanya merasa bahwa itu berbentuk seperti kombinasi babi hutan dan buaya, tetapi jauh lebih tipis daripada babi hutan. Tetapi rahangnya sempit dan panjang, taringnya tajam, dan penuh keganasan. Kalajengking terakhir kasar, sudah menunjukkan bentuk yang tidak harmonis, dan bukit-bukit di atasnya seperti gumpalan, seperti membawa gunung, seperti rok kayu dan batu. 4 keberadaan ini dapat dianggap terkenal, dan mereka disebut idiom. Qin Yichen benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ada,
dan mereka kuat di bawah komando Raja Dewa. Meskipun penampilan mereka aneh, selain pesona mereka, bahkan jika mereka berkeliaran di seluruh dunia, mereka akan ditolak dan dipukuli. Tetapi napas yang mereka keluarkan membuat Qin Yichen waspada. Terutama di bawah berkah Jalan Agung Raja Dewa Malam Abadi, kursi tinggi mereka. Seolah-olah Raja Dewa tidak ada, inilah dominasi mereka. Apa yang membuat Qin Yichen semakin terkejut adalah 12 sosok yang berdiri di bawah kursi Dewa-Dewa Iblis. Itu adalah 12 elf. Mereka memiliki semua karakteristik elf, tetapi kulit mereka biru ungu, dan mata gesit asli mereka telah kehilangan kecemerlangannya, dan hanya malam yang gelap yang tercermin. Mereka seperti budak. Memang mereka masih menjaga tempat gelap ini, tetapi mereka telah jatuh ke dalam pembunuhan, seperti setan. Qin Yichen memperhatikan bahwa salah satu elf jelas memiliki jari yang terputus, seolah-olah dia telah dipotong oleh leluhur bayi darah. Masih banyak elf yang bercokol di kuil. Mereka telah menjadi tidak manusiawi dan hantu, dan mereka tidak lagi memiliki kesucian elf. Ini membuat Qin Yichen sakit hati dan bahkan lebih kesal dan tak tertahankan. Putrinya, Xiao Ling'er, tidak boleh menjadi yang ini. Sepertinya, Putra Baize, kamu benar-benar di sini. Yan menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan seringai, sambil mencemooh kerumunan Qin Yichen. Kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa membawa limbah ini bersamamu dan membiarkannya menjadi liar di wilayah Raja Ilahi kita, kan? Suara ilahi Bai Guanxing acuh tak acuh. Saya ulangi, ini adalah wilayah para elf. Benarkah? Kalau begitu tanyakan pada mereka, apakah ini masih elf? Wei tertawa liar dan menunjuk peri yang tidak bergerak seperti zombie di satu sisi. Yang terakhir tidak menjawab, seolah-olah dia sudah menyerah, dan matanya suram. Dan leluhur berdarah itu juga marah pada saat itu. Lagi pula, dia ditipu oleh keempat orang ini. Jangan bicara omong kosong. Jangan berpikir bahwa reputasimu bagus. Keluarlah, tidak masalah mana yang kuat dan mana yang lemah. Leluhur bayi darah juga memiliki modal yang membanggakan. Bagaimanapun, ia dianggap sebagai tubuh ilahi yang dibudidayakan oleh Tian Wudi. Dan Qin Yichen juga percaya bahwa jika iblis dan iblis memiliki darah dan daging, yang pertama pasti tidak akan dikecewakan. Apakah itu? Mei berangsur-angsur mencibir. Anak Baize, kamu di sini. Dan kamu melihat semuanya di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Ambil ini kembali. Bagaimana kamu mengambilnya kembali? Tergantung pada kamu. Bisakah kamu sekarang menghapus jalan yang tersisa? Oleh raja kita. Hantu itu seperti monster merah, meresap dalam kabut tebal air hitam, dan mengaum dalam ledakan, yang seperti auman dari kedalaman pegunungan, yang membuat orang bergidik.